Bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 sudah merupakan pencapaian tersendiri bagi timnas U23 kita. Tapi tentunya timnas tidak ingin capaiannya, sejarahnya ataupun torehannya berhenti hanya sampai di situ. Mimpi berikutnya adalah bisa menembus melangkahkan kaki menuju fase gugur perempat final. Akankah mimpi tersebut terwujud? Syaratnya adalah mengalahkan atau ya setidaknya menahan imbang Yordania. Dan itu akan ditentukan dalam pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini. Mampukah pasukan Sinteyong? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber, baik yang menemani saya di studio ataupun juga yang akan memberikan laporan pandangan matanya, memberikan bagaimana pandangannya langsung dari Qatar. Karena nanti juga akan menyaksikan bagaimana panasnya dan juga bagaimana serunya pertandingan ini. Sudah hadir di samping saya yaitu pengamat sepak bola Bang Firsi Idris. Selamat malam Bang Firsi. Halo, malam Putri. Halo. Ya. Dan juga kita kedatangan legenda dari timnas kita yang juga akan memberikan pandangannya, termasuk juga apa yang dirasakan beliau pada saat dulu saat bersama dengan timnas dan ada dalam fase-fase yang begitu menentukan. Bang Peri Santria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Peri. Nah, saya akan juga sapa ini narasumber berikutnya, bukan narasumber asing, bukan dari Qatar, tapi Bang Effendi Ghazali yang pergi ke sana untuk menyaksikan pertandingan ini. Bang Ege, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Qatar, Coach Peri, Bang Firzi, kemudian Putri. Saya rasa kita perlu sama-sama lagi di Piala Dunia nih ya. Saya dari sini tetap juga mendengarkan TV One, kemudian juga Bang Lalumara dan semua yang lain. Tapi intinya supporter di sini malam ini akan memenuhi stadion, tapi Jordania jangan-jangan bisa sama banyaknya dengan kita supporternya. Oke, nanti Bang Egi juga akan berikan laporannya ataupun juga informasinya mengenai supporter yang pasti seru karena bisa menjadi tenaga tersendiri untuk mendorong motivasi dari para pemain kita. Tapi Bang Peri, ingin sekali kita mendengarkan ceritanya berbagi pengalaman. Ketika ada di fase seperti ini begitu menentukan karena Australia, Yordania, Indonesia semuanya sama-sama memiliki kans untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Seperti apa tekanan yang dialami oleh para pemain biasanya? Yang pasti kalau kita menghadapi pertandingan sekarang ini yang menentukan perjalanan kita hidup mati kalau dibilang ya. Hidup mati ini sangat tegang sekali ya. Ini sangat berpotensi larinya kita ini ke mental gitu. Oke. Ini tergantung semuanya mental kita itu kuat apa enggak. Itu aja. Kalau kita mental kita udah siap, saya rasa itu semuanya aman. Baik. Karena terutama saya sampaikan kepada timnas kita selamat sudah bisa memenangkan pertandingan melawan Australia, tim kuat di grup A ini ya. Iya, betul. Setelah timnas U23 dikalahkan oleh Qatar, kita mampu bangkit, kita bisa mengalahkan tim Australia dengan skor 1-0. Baik. Saya rasa ini mental anak-anak Indonesia kita ini sudah mulai percaya diri untuk kedepannya melawan Yordania nanti malam ini. Oke, baik. Ya mudah-mudahan nanti malam bisa menang. Ada dua cara ya untuk bisa lolos ke perempat final. Yang pertama, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Ya setidaknya kita hitung-hitung kalau paling jelek kita bermain seri. Betul, ya. betul. Tapi yang kita waspadai juga permainan dari Yordania juga kan gitu. Mungkin malam ini dia bermain agresif ya, karena untuk bisa memenangkan pertandingan untuk malam ini lawan Indonesia. Meskipun nanti Australia lawan Qatar, Australia bisa memenangkan pertandingan, ini kan nilai sama ini dengan Indonesia. Betul. Itu mungkin mereka bicara dengan head to head. Mereka harus golin lebih banyak dari ini, head to dari head. Yordania. Yordania juga harus bisa mengalahkan Indonesia lebih dari satu. Karena kalau tidak lebih dari satu nggak bakal lolos. Baik, baik. Yordania ini kan Mbak Firsi selalu terkenal dengan kekuatan fisiknya. Mereka bisa tahan imbang Australia. Bahkan kemarin juga nyaris terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan tuan rumah kalau tidak ada gol yang di saat-saat terakhir itu. Begitu kan? Kalau kekuatan fisik seperti itu ditambah nanti mungkin ada prediksi dari Bang Peri akan tampil agresif. Bagaimana timnas kita bisa mengantisipasinya? Ya, jadi ada dua tampang dari Yordania yang kita lihat ya di turnamen ini ya. Pertama ketika mereka menghadapi Australia, mereka bermain sebagai low defensive block, bermain dengan possession hanya 30%, termasuk ketika mereka bisa menyelamatkan hasil seri tanpa kebobolan, walaupun mereka bermain dengan 10 orang dalam 9 menit terakhir.
Tapi ketika melawan Qatar, tadi mereka berani menyerang. Possession mereka bisa menorehkan hingga 70%. Mereka bahkan hampir memenangkan pertandingan pada menit 10 injury time kalau tembakan pemain nomor 7 mereka, Arif El Hadj itu nggak melebar. Jadi, tapi setelah itu mereka justru kembali menerima serangan dan habis itu kebobolan dari situ. Jadi memang swinging banget. Kita tahu Jordania tim seniornya berhasil menembus final Piala Asia Senior yang kemarin ya. Untuk kali pertama sepanjang sejarah mereka. Tapi kalau kita bicara mental, tadi Bang Peri juga udah bicara mental, it's not easy, nggak mudah bermain di Piala Asia U23. Pastinya. Karena Thailand, 4 penampilan mereka di Piala Asia U23 ini 3 kali mereka nggak keluar dari fase grup. Vietnam U23, mereka debutnya di turnamen tahun 2016, mereka kalah 3-3 pertandingan di fase grup. Jadi mereka ada suatu mental yang harus bermain dari anak-anak muda ini. Oke, kalau bicara mental sebenarnya positioning tim kita cukup unik ya Bang Peri ya. Karena 14 dari 23 pasukan Sintayong sudah pernah mencicipi level senior. Itu adalah proporsi terbanyak dari tim-tim lain. Kita punya 6 pemain abroad yang bermain di luar negeri. Itu juga proporsi terbanyak dari tim-tim Asia Tenggara lain. Jadi di sini kita menghadapi suatu situasi di mana oke, ini adalah debut kita di turnamen ini, tapi di satu sisi kita punya pemain-pemain yang bahkan udah pernah main loh lawan Argentina ketika Juni 2023 lalu. Rizky Ridho, Hernando, Witan, itu semua udah pernah main lawan Argentina. Mereka tahu rasanya bermain melawan juara dunia dan sebagian dari mereka juga jadi core team yang menang di Hanoi, di Meidin setelah 20 tahun lamanya kita bisa menang. Jadi ya, ini adalah kesempatan berharga. Kalau mental berbicara, harapannya memang mental kita lebih siap daripada Jordania. Harapannya seperti itu, debut tapi harapannya nggak demam panggung. Dan itu semoga sudah teruji saat berhadapan dengan Qatar ataupun juga Australia. Timnas U23 kita juga memang belum pernah berhadapan dengan timnas U23 Jordania. Tapi pasukan senior kita pernah berhadapan dengan timnas senior Jordania 5 kali. Dan 5-5-nya harus merasakan kekalahan timnas kita. Semoga akan ada sejarah berbalik, catatan berbalik yang ditorehkan oleh timnas U23 kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini.